banyak didefinisikan dengan imtitsalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Dan memang tidak ada satupun orang yang mampu untuk melakukan semua kebaikan maupun menjauhi semua keburukan. Tetapi seperti apa yang saya dapat ilmu dari Buya juga, wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura, bahwa tidak semua orang itu akan mendapatkan dosa dari orang lain, tetapi mendapatkan dosa atau pahala sesuai dari yang dia lakukan. Tetapi saat di situ artinya adalah berupaya sungguh-sungguh. Ya. Walaupun nanti akhirnya terjeblos juga, terjebur juga, tetapi upaya sungguh-sungguh dia dalam menghindari kemaksiatan atau dalam melakukan ketaatan, itulah yang mendapatkan apresiasi dari Allah. Ya. Untuk melakukannya atau menghindarinya itu memang sulit, tapi untuk berusahanya mungkin dengan bantuan Allah insya Allah bisa. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan usaha itulah yang akan ditampilkan di akhirat nanti, akan diapresiasi oleh Allah. Saya kira masih mungkin atau bagaimana Buya ya kalau seperti itu. Artinya ketakwaan tidak dipandang sebagai sesuatu yang ideal. Ideal itu maksudnya harus dilakukan 100%. Tetapi usaha untuk melakukan dan usaha untuk menghindari itulah yang insya Allah akan membuat orang itu selamat. Seperti itu Buya. Mohon penjelasannya. Ya. Iya, saya rasa langsung saja Buya tentang kembali membahas tentang takwa ini. Iya, jadi ini begini, kesalahan, ya, pelanggaran. Ini ada beberapa terma-terma yang mesti digali ya, harus dijelaskan. Ada yang disebutnya ma'asi, itu jamak dari maksiat. Ada lagi dari dzunub, jamak dari zanbun menjadi dzunub, dosa-dosa, kemaksiatan, dosa. Ada lagi sayyiat, keburukan-keburukan. Ada lagi khotoya, jamak dari khoto. Ini punya karakteristik yang berbeda. Kalau khotoya, ini kesalahan-kesalahan yang diakibatkan karena tidak tahu, karena kebodohannya, karena keterpaksaannya yang tidak bisa dihindari. Itu Tuhan berjanji tidak akan kutulis sebagai dosa. Ya, la junaha alaikum fima akhta'tum. Tidak dosa bagi kamu atas khotoya, atas kesalahan-kesalahan kamu karena kebodohan kamu, karena keterbatasan kamu. Masa Allah menghukum kita karena keterbatasan kita? Kalau kita terbatas dihukum, ya kita tanya kenapa engkau berikan batasan kepada kami? Allah pasti adil, nggak mungkin Tuhan itu tidak adil. Nah, kemudian yang paling banyak ini adalah sayyiat. Makanya untuk sayyiat itu dosa-dosa yang benar-benar kejam. Makanya tobatnya juga tobat nasuha. Makanya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Jadi saya tidak apa? Bukan diaman tapi dikafirkan. Dikafirkan. Artinya ditutupi. Takfir itu ditutupi. Jadi enggak dihapus. Tutup aja itu. Ini dosa tutupin. Sehingga ketika Anda melakukan 2 kali, dibuka lagi 2. Gitu. Jadi gitu. Adapun dosa yang lain, nah dzunub ini adalah jamak dari zanbun. Ya, sholatnya terlambat atau janji sama orang ditepati gitu tuh. Nah itu makanya nanti ada hakullah, ada hak adami, semacam itu adalah dikasih banyak sekali. Tetapi yang ingin saya jelaskan di sini bahwa yang menolak keputusan Tuhan bahwa Adam itu makhluk yang dimuliakan Tuhan, bahwa karamna bani Adam, dan semua makhluk Tuhan disuruh untuk hormat dan tunduk, sujud bukan menyembah ya,
tapi tunduk dan hormat sebagai atasan gitu. Itu semua makhluk menolak. Malaikat juga menolak. Iblis juga menolak. Jin juga menolak. Sama menolak. Hanya bedanya penolakan yang dinyatakan oleh iblis itu dengan gaya bahasa yang vulgar. Kalau malaikat menjawabnya dengan bahasa diplomatis. Itu bedanya. Gimana sih? Gini, malaikat berkeberatan itu sujud. Mana buktinya? Saya punya arsipnya. Ayo kita buka arsipnya nih. Kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nantinya akan membuat kerusakan? Wa yasfiku dima, dan menyebabkan banjir darah. Itukah maksudmu wahai Tuhanku? Wa nahnu, padahal kami ini nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami selalu beribadah, selalu mensucikan engkau, selalu memujimu, masih kurang saja. Itu kan penyangkal, itu kan nota keberatan namanya. Sehingga oleh Tuhan dijawab, inni a'lamu ma la ta'lamu. Kamu gak paham, aku yang paham. Lalu Tuhan juga sangat adil, bahwa malaikat juga sama menyalahkan Tuhan juga, iblis juga sama. Akhirnya Tuhan memberikan bukti, yaitu Adam diproses dulu, disekolahkan lagi, diundip sekolahnya, wa alama Adam al asma kullaha, yang menjadi profesor di sana diundip. Setelah pintar, summa aradahum alal malaikati, lalu dipertandingkan dengan malaikat. Ya duduk sini, malaikat sini, kamu Adam sini. Wa qala ambiuni bi asma'i haula'i. Tuhan mengatakan, ya mereka coba, ini apa? Ini apa? Nggak tahu. Itu duka. Ini terang. Yuk naon tenyaho. Yuk naon poho. Subhanaka la ilma lana, kami tidak tahu apa-apa. Makanya Allah mengatakan, alam aqul lakum inni alamu ma la ta'lam. Karena malaikat itu jiwanya baik, begitu terbukti Adam lebih pintar, fasajad. Tetapi si iblis ini segitu jelas Adam lebih pintar, lebih cerdas, lebih hebat, tetap dia tidak mau mengakuinya. Jadi bukan iblis tidak mengakui Tuhan, mengakui. Ketika diklarifikasi, mana ke antas, apa alasannya kamu bersujud? Khalaqtani min narin, engkau mencipta aku dari api, wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan Adam dari, berarti iblis tidak menyangka Tuhan, mengakui bahwa aku yang cipta engkau. Adam juga yang mencipta engkau sama, cuma bedanya aku dibuat dari api, Adam dari tanah. Nah itulah makanya Aba wastakbaro, dia menolak bersujud, wastakbaro, dan bersombong, maka sahlah dia legal, wa kana minal kafirin. Jadi orang kafir itu orang yang tertutup hatinya, yang tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Itu yang menghalangi. Nah sekarang, salah satu hal yang menyebabkan orang sombong tidak bisa masuk surga, itu sebabnya karena dia tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Orang sombong ini, sekalipun profesor doktor, ketika dia sedang bergejolak rasa sombongnya, ini kualitas intelijennya menurun, Pak, menjadi bodoh lagi. Kesombongan itu menutupi kecerdasan. Yuk kita uji argumentasi iblis. Apa betul api lebih baik dari tanah? Coba. Baik mana api dengan tanah? Di dalam api tidak ada apa-apa, hanya kadar-kadar karbonat atau bakaran saja. Di dalam tanah ada apa? Segala macam unsur mineral. Anak kecil sekarang yang sudah belajar kimia tahu kok lebih hebat tanah. Berarti iblis goblok tapi pintar. Itulah
Orang sombong itu bodoh. Kedua, orang sombong tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Begitu diusir, sedih nggak? Enggak, nantang kok. Orang sombong sulit mengaku bersalah. Jadi ini persoalan besar kesombongan ini. Makanya orang sombong itu adalah kafir di situ. Gitu. Saya kira seperti itulah kira semacam itu. Jadi itu kita cerita. Nanti kita bicarakan kapan-kapan psikologi kesombongan, Pak Hamid Rohan. Kita bahas bersama, kita bicara psikologi kesombongan. Kita gali di sisi tasawufnya dan di sisi psikologisnya. Kita terima kasih. Baik, ya.